karena digebukin itu dan Soekarno tahu latar belakangnya, jadi walaupun Soekarno enggan mengulang sejarah sebagai peristiwa, nggak mungkin itu sakral, tapi ya sudahlah, oke. Untuk kali ini saja saya terima. Oke Pak, gini, kan udah tuh ya, Bang kita akhirnya pindah ke Pegangan Timur. Kalau orang, ya saya pribadi dari zaman sekolah lebih baca buku sejarah itu kalau nggak salah foto sejarah cuma satu, yang Soekarno di tengah, belakang sampingnya itu ada orang Jepang. Dari dulu dari buku teks sejarah SD, buku PKN SD juga kayak gitu ya. Yang terbayang sih Pak gimana sih Bapak, kan itu secara visual. Nah Bapak tuh bisa kira-kira kayak gimana sih kondisi visualisasi depan rumah, kalau nggak, nah itu kan nggak ada gambaran depannya itu banyak orang atau kayak gimana gitu, gimana sih sebenarnya situasi kayak gitu? Bayangkan aja upacara bendera. Nah, bayangkan kayak gitu. Jadi di belakang kameramen itu ada yang berkerumun orang, kemudian ada paduan suaranya, kemudian ada pasukan kibar bendera yang cuma 3 orang dan fotonya cuma 2. Nah itu ke foto ya, jadi bukan hanya Soekarno-nya, tapi yang pengibar bendera aja itu juga sebenarnya ke foto. Kemudian ada Soekarno dan Hatta yang tidak mau angkat tangan ketika Soekarno nggak mau angkat tangan. Ya, Soekarno-nya mau, Hattanya enggak. Nggak hormat maksudnya. Hormat atau angkat tangan gimana? Menghormat tapi enggak dengan cara seperti ini. Hatta itu enggak dengan cara seperti ini. Ya seperti itu, dan jadi Soekarno itu seperti pembinanya. Ada di hadapan, ada mic, kemudian di antara Soekarno dengan audiens itu di tengah-tengahnya ada bendera gitu. Ya, kayak gitulah. Nah, oke Pak, ini ada kalau saya lihat ya foto itu cuma itu doang. Kalau nggak salah tuh yang moto tuh Frans Mendor. Iya, saudaraan itu kan, dan itu pun juga kalau nggak salah sempat hilang ya. Iya. Hilang sama tentara Jepang atau dibuang atau gimana gitu ya kalau nggak salah. Nggak berapa lama setelah proklamasi itu, jadi pas proklamasi ada orang Jepang lewat, tentara. Pas proklamasi agak lama lagi ada 2-3 orang, ini apa ini beres itu. Nah itu si tentara Jepangnya udah lapor ke markasnya. Ini ada kegiatan aneh di Pegangsaan Timur. Tidak diketahui itu proklamasi atau apa. Pokoknya pas ketahuan apa ini proklamasi, dicari mana yang tadi moto buktinya ya. Iya, bukti. Jadi kan itu saudaraan. Yang satunya ketangkep dan fotonya dimusnahkan. Yang satu lagi si adiknya ini masukin ke bawah pohon, dikubur si kameranya tuh. Pas ngupres beres pisan ngubur, ketahuan sama orang Jepang, "Woi, ngapain kamu di sini? Lagi duduk kamu tadi yang ininya kan, yang motretnya." "Iya, aduh ya, panik ya. Iya, saya ini. Mana ini? Barusan diambil sama barisan pelopor. Barisan pelopornya mana? Di sana." Dikejar. Padahal mah itu didudukin. Ketipu berarti. Nah itu tuh jadi salah satu foto yang dipakai sekarang. Iya, jadi makanya fotonya nggak banyak karena yang selamat dari penguburan, yang selamat dari penangkapan. Nah ini fakta menarik juga nih ya, peristiwa menarik juga. Ternyata bener, menurut Bapak gimana? Bener nggak sih Pak katanya yang audio saat proklamasi kami bangsa Indonesia itu tuh sebenarnya direkam tahun 55. Iya, betul. Kenapa nggak pas hari 17 Agustus jam 10? Kenapa itu? Nggak ada perekamnya. Perekamnya ada pun ceritanya karena berarti dibuat-buat dong atau gimana sebenarnya? Makanya yang saya bilang tadi, sejarah itu kita punya banyak sekali fakta atau yang dianggap fakta itu sesungguhnya bukan. Jadi sejarah itu kan terbagi menjadi 4, sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu, sebagai seni. Nah, sebagai peristiwa itu nggak mungkin diulang, nggak mungkin diketahui, nggak mungkin bisa diapa-apain. Cerita masa lalu itu nggak bisa diulang. Jadi yang kita ketahui sekarang adalah sejarah sebagai seni, sebagai peristiwa, dan sebagai seni, sebagai ilmu, dan sebagai kisah. Nah, ini itu penuh distorsi bagaimanapun. Nah, cerita tentang proklamasi audio itu dibuatnya di RRI tahun 55. Ya. Karena tuntutan apa sebenarnya? Pak Yusuf Wibisono dulu. Jadi tahu nggak ini lagu ini nih? Berkibarlah bendera. Itu dibuat sama seorang yang melihat penyiksaan terhadap Yusuf Wibisono. Yang RRI itu. Jadi gini, ada bendera merah putih dipancangkan di puncak gedung. Itu kuncinya dipegang sama Pak Yusuf.
Oke. Datang Belanda, "Oi, apa yang kamu merdekakan?" "Ya, saya merdeka aja." "Itu turunkan benderanya." "Saya tidak mau menurunkan bendera ini." "Turunkan, mana kuncinya?" "Saya tidak mau." Itu digebukin, diinjek-injek itu Pak Yusuf itu sama Belanda itu. "Ayo, ini mana kuncinya? Saya mau turunkan itu bendera." Diinjek-injek. Itu Ibu Sud ngelihat itu di seberang. Oke. Ngelihat dengan tetesan air mata, nangis itu ngelihat temannya diinjek-injek kayak gitu untuk mempertahankan bendera. Maka sambil nangis dia nulis, "Berkibarlah bendera." Lagu itu munculnya dari situ. Nah, sebuah peristiwa. Lagu itu diperdengarkan pada Soekarno. Soekarno-nya bangga dan akhirnya Soekarno kenal dekat sama orang yang disiksa itu, Pak Yusuf itu. Subisono. Suatu kali karena sudah akrab, Pak Yusuf ngomong sama Bung Karno, "Bung, tolonglah ulang lagi untuk generasi masa depan kita." Kata Pak Karno, Permintaan Pak Yusuf itu. Iya, permintaan orang yang digebukin tadi itu. Karena digebukin itu dan Soekarno tahu latar belakangnya, jadi walaupun Soekarno enggan mengulang sejarah sebagai peristiwa, gak mungkin, itu sakral, tapi ya sudahlah, oke. Untuk kali ini saja saya terima. Jadi ya mau disebut bohong juga gimana ya? Karena mungkin orang-orang juga nggak tahu. Orang-orang juga nggak tahu. Kayaknya proklamasi itu 17 Agustus. Ya kan, maksudnya tidak ada keterangan bahwa itu ternyata direkam tahun 55. Iya. Kayak gitu. Oke, Pak. Nah, itu dari salah satunya bahwa audio itu ternyata direkam tahun 55 peristiwa Pak Yusuf Wibisono. Kemudian ada lagu Berkibarlah Benderaku dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat juga pada saat momen proklamasi jam 10 gitu kan, bahwa si teks proklamasi itu benar-benar hilang, ya kan? Hilang, yang aslinya hilang. Itu benar nggak sih Pak? Ditemukan setelah 30 tahun kalau nggak salah. Benar nggak sih Pak itu? Bukan ditemukan setelah 30 tahun, ditemukannya beberapa hari sesudahnya, tapi disimpan. Oh, disimpan. Sama. Nah, orang-orang tuh pada nggak tahu. Orang-orang nggak pada tahu. Oleh Pak Diah. Burhanuddin Muhammad Diah ya. Dia. Nah, kenapa alasan BM dia itu menyimpan, nggak langsung diserahin? Nah, kalau nggak salah itu diserahkan setelah eranya zaman Pak Harto ya. Nah, salah 92 kalau nggak salah. Gimana itu Pak? Tanda kutip, naskah itu nggak penting. Naskah itu nggak penting. Dalam tanda kutip, gimana ya? Banyak sekali teks-teks sejarah yang kita hilangkan saja begitu saja, dan itu sudah biasa. Nah, ketika sudah dibuang, siapa orang yang akan mengira bahwa itu adalah sesuatu yang penting? Dan pentingnya juga itu kan adalah penting maknawi gitu. Maksudnya kertasnya apalah kertas gitu. Nah, sama BM Dias juga itu disimpan saja sebagai bagian dari koleksinya yang dia pikir juga, ya ini lumayan lah. Saya punya catatan otentik tentang kemerdekaan, ya disimpan saja. Belakangan nanti setelah, oh iya ini penting apa dan sebagainya, ya udah diserahkan lagi kepada, dan dalam kondisi yang sudah burik ya. Banyak ada coretan dan lain-lain, dan kalau nggak salah itu langsung disimpan di Museum Nasional saya lihat gitu ya. Nah itu jadi ada sebuah teks yang kemudian ternyata disimpan oleh seseorang yang nggak pada tahu 30 tahun selanjutnya, kemudian baru diserahkan kepada pemerintah, akhirnya disimpan di Museum Nasional. Nah kayak gitu, setelah baca proklamasi kondisinya seperti itu, kalau nggak salah tuh ada penaikan bendera apa ya kalau nggak salah ya, penaikan bendera merah putih ya, pada saat setelah pembacaan. Nah, itu gimana Pak peristiwanya? Dinaikin saja biasa. Tanpa ada persiapan, maksudnya tanpa ada protokoler dan lain-lain, Indonesia ada. Jadi gini, kalau melihat ada anak-anak sekarang yang latihan mau upacara, nah kayak gitulah latihannya, sederhana itu, sesimpel itu. Percayalah tidak ada yang modal untuk ukuran zaman sekarang, tidak ada yang keren, langkah kakinya gak ada yang kompak, benderanya ini juga kecepatan. Ya pokoknya semua yang kita lihat dalam upacara bendera, anggaplah itu juga terjadi pada masa itu. Cuman dalam kondisi yang serba tidak disiapkan. Ingat, benar-benar tidak disiapkan karena pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak direncanakan 17 Agustus. Itu baru keputusan sehari sebelumnya. Tidak ada persiapan apapun, lagu Indonesia Raya pun belum ditentukan berapa stanza yang harus dinyanyikan. Gak ada, itu dadakan pas dari jam 7 sampai jam 10 persiapan. Benar ini Pak. Nah Pak, ini ada juga beberapa ibaratnya isu ataupun ini
katanya bener nggak sih yang namanya bendera merah putih kan udah beres proklamasi turun tuh ya naikkan bendera, bener nggak sih itu juga ngedadak katanya bendera merah putih satu putihnya itu dari kain spray Soekarno sakit yang merahnya di tukang soto, bener nggak sih itu tuh? Itu narasi ceritanya tuh gini, semuanya serba dadakan dan tempatnya pun dadakan. Karena itu yang benderanya harus disiapin dan tidak ada sebelumnya. Kan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu baru disiapin tanggal 16-nya. Jadi boro-boro ada persiapan untuk menjahit benderanya. Itu belum kepikiran seperti itu. Makanya ada cerita yang disampaikan oleh orang-orang peta yang menyebut bahwa bendera merah putih itu baru dijahit pagi-pagi ada orang yang jual buat sarapan. Soto itu kan ada kain merah. Diminta gitu ya. Sini. Aduh, nggak bisa. Sini cepetan. Oke, dikasihin, bayar. Dibayar ya, nggak di kain. Putihnya mana? Nyari-nyari di mana? Muter-muter, nggak ketemu. Spray Soekarno. Ngintip, Soekarno masih tidur. Nah, tapi itu memang ada cerita seperti itu. Tetapi tentu saja cerita yang lebih umum kita pahami, yang kita ketahui itu adalah bahwa di sebelumnya itu sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati pada waktu itu kan dijahit. Saya tidak bilang mana yang benar mana yang salah, tetapi ya terbuka aja atas dua kemungkinan itu. Nah, kemudian gini Pak, kalau lihat peristiwa di proklamasi itu ya, ada juga yang bilang katanya si kerekan itu, kan itu dari kayu kalau nggak salah. Si kerek itu dari cangkir ya. Terus ngedadak gitu kan. Ya, itu nggak ada. Iya. Bukan sesuatu yang benar-benar secara matang direncanakan, karena memang dadakan ya waktu itu. Intinya adalah pada waktu itu kelompok pemuda sadar bahwa kalau bukan hari itu atau kalau bukan pekan itu kita tidak bisa proklamasi yang pokoknya kita dari tanggal 14 sampai 20 ya. Antara itu ya. Iya. Tanggal 20 itu pelopor atau orang sekutu itu udah akan muncul di Indonesia. Tanggal 14 Jepang nyerah, tanggal 15 Perang Dunia berakhir, tanggal 20 sekutu akan datang. 20 Agustus, walaupun nanti pasukannya baru datang nanti September gitu. Cuman pelopornya udah datang. Nah, jadi kalau mau memerdekakan Indonesia nggak mungkin ngelawan Jepang, pasti kalah. Indonesia nggak mungkin ngalahin sekutu, apalagi atau Belanda, kalah juga. Nah, satu-satunya kesempatan untuk proklamasi adalah ketika mereka semua tidak ada. Dan itu hanya dalam dari waktu tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah masih seputar proklamasi Pak, pas hari hanya. Kalau kita lihat juga bahwa di proklamasi banyak peristiwa tadi kayak bendera, kemudian cangkir, kemudian bendera teks proklamasi hilang, kemudian. Nah ini juga ada yang menarik katanya. Salah satu tugas pertama dari Soekarno katanya kepada seorang tukang sate katanya. Gimana sih ceritanya itu? Kan Soekarno pada sebenarnya ada bias cerita di situ ya. Maksudnya interpretasi yang kurang pas. Soekarno pada waktu itu belum menjadi presiden. Ketua PPKI. Nah, tapi memang di hari makanya atas nama bangsa Indonesia ya di teksnya. Tapi Soekarno pada waktu itu memang beres itu semua, traktir orang di situ dengan uang seadanya, dengan 100 tusuk kalau nggak salah. 100 tusuk. Di sate. Nah, itu dianggap sebagai perintah presiden untuk pertama kalinya sejak proklamasi, dan berarti yang memproklamirkan dianggap sebagai presiden atau pemimpin bangsa. Nah, perintah pertama yang keluar dari Soekarno itu adalah tolong buatkan sate untuk orang-orang yang ada di situ. 100 tusuk yang ada di situ ya. Kalau nggak salah saya juga nggak tahu. Tapi kalau 10 tusuk kan kasihan ya Pak. Nah, kayaknya kita udah ngobrol banyak sama Guru Gembul sebenarnya kita ini gitu ya, udah ngobrol banyak juga, dan kayaknya banyak sesuatu yang kayak gini ya yang saya tahu. Cek lagi nanti ya di buku-buku sumbernya, karena saya juga banyak, dan saya bukan sejarawan ya. Saya kan ahli matematika. Ya, tapi kalau kita lihat memang dia Guru Gembul nih. Kita kenal sebagai Guru Gembul yang punya pengertian sangat luas lagi tentang sejarah. Nah, mungkin gitu aja dari ngulik kita hari ini. Kalaupun ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar.
saya terakhir, ada pesan-pesan untuk pemirsa yang di rumah mengenai proklamasi ini? Silakan. Apapun cerita tentang proklamasi, kita sekarang adalah generasi baru yang sudah melalui jauh tentang proklamasi. Kita bukan lagi soal ribut tentang bagaimana proklamasi itu, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk saat ini dan masa depan. Semoga Indonesia tetap jaya dengan generasi-generasi yang juga berjaya. Itu doanya. Oke, terima kasih.